proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Hai, perkenalkan, aku Nita Anggraini. Aku Pariza Firda. Kami dari program studi S1 Akuntansi kelas 01 SAKM 001. Di sini kita akan membahas tentang salah satu materi di Pancasila, Yaitu 25 tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pernah nggak sih kita tuh mikir gimana caranya menyatukan lebih dari 1.700 pulau, 1.300 suku bangsa, dan ratusan bahasa dalam satu rumah bernama Indonesia? Jawabannya ada pada satu fondasi kokoh yang kita biasa sebut Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila bukan sekedar pajangan di dinding kelas ataupun dihafal setiap hari Senin upacara. Tentunya Pancasila adalah filosofi, growth class, fondasi filsafat, berpikir, berupa kompas moral juga dan sumber dari segala sumber hukum yang mengatur kehidupan bernegara kita. Tanpa fondasi yang kuat, bangunan bernama Indonesia tidak ada dan sudah lama akan runtuh. Runtuhnya itu melalui apa ya, Zat? Perbedaan dari suku bangsa yang ada. Zat, kamu tahu nggak sih kenapa Pancasila yang dipilih bukan ideologi yang lain? Jadi, Pancasila dipilih karena Pancasila lahir dari pendiri bangsa Indonesia sendiri, seperti Bung Karno. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, musyawarah, persatuan, dan keadilan itu sudah dipraktikkan oleh nenek moyang kita dari ratusan tahun lalu. Pancasila adalah bangsa Indonesia kita. Kalau kita tidak pakai ideologi luar yang gak cocok, maka Indonesia justru bisa bubar. Oh gitu ya, Za? Iya. Penting banget dong berarti kalau Pancasila itu sebagai ideologi bangsa. Penting banget, Kak. Karena nanti kalau tidak sesuai culture kita, ya itu Indonesia bisa bubar, hancur sendiri. Apa sih fungsinya Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari? Gampangnya gini, Za. Pancasila itu jadi aturan main di Indonesia. Semua hukum yang ada di Indonesia itu berlandaskan Undang-Undang 1945 sampai peraturan daerah pun ada di undang-undang itu, Za, peraturannya. Nggak boleh juga sih tabrakan dengan aturan-aturan yang lain, karena dia akan menabrak nilai-nilai yang ada terkandung di dalam Pancasila. Contohnya apa tuh, Kak? Contohnya itu ada pada sila pertama aja dan ketiga, kita bebas beragama, tapi kita tetap harus bisa menjaga toleransi dan persatuan yang gak bisa kita menang sendiri gitu aja. Aku mau nanya deh, gimana kalau misalnya ada pemimpin negara itu mau mengganti Pancasila itu sebagai dasar negara, tapi Pancasila itu diganti, bukan Pancasila lagi sebagai dasar negaranya, Za. Jadi, Pancasila ini ibarat seperti fondasi rumah kita, Kak. Kalau fondasinya digeser, maka rumah itu bisa hancur, sama seperti negara ini. Kalau Pancasila mau diubah, maka negara ini tuh bisa bubar, sama aja menghancurkan negara. Wah gitu, Za. Berarti nggak bagus dong untuk menggantikan Pancasila ya, Za? Nggak bagus dong. Berarti tantangan kita kali ini tuh bukan melawan penjajah ya, Za? Iya, Kak. Tapi melawan ego diri kita sendiri, ego orang lain, hoax, dan intoleransi yang bisa memecah belah kita, Za. Mempertahankan Pancasila itu sebagai dasar negara juga bukan tugas pemerintah aja loh, Za, atau TNI Polri. Tugas itu termasuk ke dalam tugas anak bangsa, Za, seperti anak muda gitu sih, Za. Nah, mulai dari hal kecil, hargai perbedaan pendapat, stop sebar kebencian, dan budayakan gotong royong. Karena Indonesia tanpa Pancasila bukan lagi Indonesia yang kita kenal. Yuk jaga fondasi kita, Pancasila sebagai dasar negara.